Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, bagaimana nih kabarnya kita semua? Saya berharap kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum memulai, saya akan mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat saya kepada Bapak Iwan Ernanto selaku dosen Matematika Ekonomi 1 yang telah menempatkan waktunya untuk melihat video saya, dan saya juga mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada teman-teman yang telah mau menonton video ini, menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Baiklah, sebelum memulai, selamat datang di Matkul Matematika with Rahul. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akbar Rahul Muafan, mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan NIM 20-45441-EK-22805. Baiklah, sebagaimana kita tahu, kita telah ditugaskan dan diberi amanah oleh Bapak untuk membuat video mengenai membahas 3 soal luas yang akan saya bahas pada segmen kali ini. Sebelum memulai tersebut, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya baiklah, kita masuk ke soal yang pertama. Baiklah, untuk soal nomor 1, saya akan meletakkannya di sebelah sini. Baiklah, untuk soal ini saya membaginya menjadi 2, yaitu bagaimana di dalam konsep matematika dasar dan bagaimana di dalam perekonomian yang sesuai dengan fakultas kita. Baiklah, sebelumnya saya tadi lagi menulis bagaimana konsep dasarnya. Konsep dasar dari nilai optimum ada 2 nilai yang akan kita cakup, yaitu merupakan nilai maks dan nilai minimum. Di mana nilai maks ini bisa didapat dari nilai maks dan nilai minimum didapat dari turunan kedua, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat. Dan apa sih bedanya maks sama min? Kalau di nilai maks, hasilnya akan mendapat kecil dari 0, sedangkan pada nilai min hasilnya akan besar dari 0. Lalu apa sih turunan itu? Turunan itu terdapat ada beberapa, yaitu yang sekarang kita pakai ada 2 jenis turunan, yaitu turunan pertama yaitu dy per dx, dan turunan yang kedua yaitu d kuadrat y per dx kuadrat. Setelah itu, agar lebih paham, mari kita masuk ke soal. Di sini terdapat y sama dengan 2/3 x pangkat 3 dikurang 8x tambah 6. Lalu kita turunkan dy per dx. Berarti cara turunannya itu pangkat yang ada di variabel dikalikan ke depan, berarti 3 dikali 2/3 x pangkat 3, karena nyawa dari pangkat variabel itu sudah diambil, berarti harus dikurangi 1. Dikurang 1 dikurang 1 berarti x, berarti pangkatnya 1 dikali 8 x 1 dikurang 1. Karena ini tidak ada variabel, jadi dia hilang. Jadi hasilnya yaitu 6/3 x pangkat 2 dikurang, karena 1 dikurang 1 hasilnya 0, maka x nya hilang, jadi tinggal hanya 8.
diperkecil 3 bagi 6, itu mendapatkan hasil 2x pangkat 2 dikurang 8. Agar kita lebih mengetahui titik x1 dan x2 nya lebih mudah, kita perkecil bagi 2. Ini kan sama-sama bisa dibagi 2. Bagi 2 dibagi 2, yaitu ini habis, tinggal x pangkat 2 dikurang 4. Untuk mencari x1 dan x2 berarti x pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. X pangkat 2 sama dengan 4, berarti x sama dengan plus minus 2. Berarti kita mendapatkan x1 nya plus 2, dan x2 nya min 2. Lalu cara kedua, setelah mencari ini, kita cari nilai y. Untuk mencari nilai y, kita tinggal masukkan hasil x ini ke dalam persamaan di atas. Dan maka mendapatkan hasil yang di atas ini. Untuk mencari nilai y, berarti kita tinggal masukkan ke persamaan yang ini. Y sama dengan 2/3, kita pakai x sama dengan 2, tinggal dimasukkan pangkat, tinggal dimasukkan 2-nya dan dapat hasilnya yaitu min 4,6, dan x min 2 di saat x min 2 y nya sama dengan maka hasilnya yaitu 16,6. Berarti dapat disimpulkan, kita mendapatkan y satunya yaitu 4 min 4,6 dan y 2-nya 16,6. Selanjutnya mari kita masukkan ke dalam grafik. 2 4,6 min 2 min 4,6 dan 16,6. Tinggal kita gabungin. Tadi x1 nya yaitu 2 di min 4,6 dan di min 2 yaitu 16,6. Tinggal kita buat grafiknya. Inilah bentuk grafiknya. Dan jadi nilai max sama nilai minnya gimana? Kita harus menurunkan ini karena ini baru penurunan 1 atau turunan 1, berarti kita harus turunin yang kedua untuk turunan kedua. Turunan kedua kita dapat 2x pangkat 2 dikurang 8. Nah, lalu setelah diturunkan untuk turunan yang kedua, dapat hasilnya seperti yang tadi,
pangkat dikali yang di depan, 2 dikali 2, 4. X dikurang X pangkat tadi dikurang dengan 1 karena nyawanya sudah diambil. Jadi tinggal 4X. Mari kita masukkan yang ke sini, masukkan nilai X. Empat dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Maka sudah jelas mana yang max, mana yang min. Ayo jawab dulu. Ya, betul. Nilai max karena dia lebih kecil dari 0, berarti ini max. Dan nilai min karena dia besar dari 0, berarti ini min. Ini max. Ini max. Maaf salah. Yang ini di max dan ini di minim. Begitulah kita memahami dalam konsep matematika. Maju. Baiklah, untuk contoh yang kedua berarti bagaimana pengimplementasiannya di dalam perekonomian. Yaitu saya memiliki contoh soal, yaitu perusahaan tepung memiliki total cost adalah sebesar 2/3 P pangkat 3 dikurang 4P pangkat 2 ditambah 3P dikurang 1200. Sedangkan lalu dia memiliki persamaan permintaan Q-nya yaitu 21 dikurang 4P. Pertanyaannya, berapa harga maksimalnya dan berapa laba maksimalnya? Untuk menentukan jawabannya, kita harus mencari TR-nya terlebih dahulu. Karena Q-nya sudah diketahui, tinggal kita kali P dikali 21 yang ada di dalam Q tadi, P dikali 4P. Hasilnya adalah 21P dikurang P dikurang 4P pangkat 2. Lalu TC-nya tinggal diturunin. Nah, sekarang kita akan mencari laba atau profit. Laba atau profit itu didapat dari di saat TR dikurang TC atau total revenue dikurang total cost. Kita masukin semuanya angka-angka ini, dapat hasilnya segini. Setelah itu kita buka kurungnya, yaitu tinggal 21P dikurang 4P pangkat 2 dikurang 2/3 P pangkat 3 ditambah 4P pangkat 2 ditambah 3P dikurang 1200. Ini min 4P pangkat 2 plus 4P pangkat 2 habis. Kita pindahkan pangkat 3 ke depan. Ini hasilnya 18. Karena kenapa 18? 21 dikurang 3 hasil 18 dan 1200 diturunkan. Selanjutnya, untuk mendapatkan turunan pertama, kita gunakan seperti yang rumus tadi. Tinggal kita kalikan ke depan, kurang kuadrat dikalikan ke depan, lalu kuadrat variabel dikurangi 1 dan seterusnya yang telah saya jelaskan di depan tadi. Untuk memudahkan caranya, untuk memudahkan mencari P1 dan P2-nya, kita bagi 2 dulu terlebih dahulu. Jika bagi 2, hasilnya ini min. Min P pangkat 2 ditambah 9. Ini, bagi 2. Nah, jadi dapat P1-nya yaitu min 3 dan P2-nya yaitu 3. Setelah itu kita akan menentukan harga max-nya di mana atau di berapa optimumnya pada perusahaan ini. Kita masukkan dulu di dalam, ingat harga max berarti turunan kedua, berarti min yang ini min 2P pangkat 2 ditambah 9, berarti turunannya yaitu pangkat dikali ke depan yaitu tinggal min 4P. Kita tinggal masukin aja P1 dan P2. Min 4P 12 minimum, berarti tidak harga max tidak dimasukkan. Lalu min P tambah 3 max. Kenapa max? Karena dia max itu harus kecil dari 0. Ini min 12, berarti lebih kecil dari 0. Masuk, ini yang dimasukkan. Setelah itu
kita udah mendapatkan laba maksnya yaitu di 3. Tinggal cari laba maksimalnya gimana. Laba maksimalnya itu kita masukkan di profit tadi, yang di sini profit ini kita masukkan. Tinggal dimasukin angkanya, tinggal dimasukin harga maksimal tadi yaitu 3 dimasukin dan dapat hasilnya 1236 maksimal. Inilah laba maksimal yang didapat oleh perusahaan jika dia menjualkan harga pada saat harga 3, menjualkan barang di saat harga 3. Seperti itulah contoh soal yang pertama, dan selanjutnya saya akan membahas soal yang kedua. Untuk soal kedua ada di sini. Jadi saya telah meringkasnya dalam bentuk ini. R pangkat 2 T sama dengan 4T tambah 3 per 4T pangkat 2 ditambah 6T ditambah 1. Jadi untuk kita memiliki dua tahap. Yang pertama diintegralkan, dan kedua revenue dalam 3 tahunnya bagaimana sesuai soal. Yang pertama kita integralkan. Integral 4T tambah 3 per 4T pangkat 2 ditambah 6T sama tambah 1 DT, mendapatkan integralnya itu 4T tambah 3 dinaikkan ke atas, jadi hasilnya ini min 1 DT. Dimisalkan, biar lebih mudah, dimisalkan U sama dengan 4T pangkat 2 ditambah 6T ditambah 1 DU per DT nya, yaitu atau turunannya yang tadi kita telah bahas, yaitu tinggal dikalikan ke depannya itu 8T ditambah 6 DT. Berarti kita mendapatkan kalau disubstitusikan yaitu DT sama dengan DU ditambah DU per 8T ditambah 6. Setelah mendapatkan itu, kita masukkan soal ini ke bawah lagi, yaitu dalam kurung 4T ditambah 3U min 1. Kenapa U min 1? Karena U-nya tadi nominalnya sama dengan ini. Jadi U min 1, DT-nya yaitu ini, DU per 8T tambah 6. Kita masukin lagi 4 ditambah 3U pangkat 1, DU per 2. Kita keluarkan 2. Berarti tinggal 2 dikali 4T tambah 3. Kita coret 4T tambah 3, 4T tambah 3, dan tinggal seperdua integral U pangkat 1 DU. Karena ini merupakan sifat khusus, kita pakai ln. Seperdua ln U ditambah C, berarti U-nya kita masukin hasil dari ini. Seperdua ln 4T pangkat 2 ditambah 6T tambah 1 tambah C. Ini merupakan revenue sementara. Bagaimana sih revenue dalam 3 tahun? Tinggal diapain? Integral 0 dan 3 dari 0 sampai 3 tahun, yaitu P4T ditambah 3 per, masukin yang awal, masukin yang ln tadi, seperdua ln PT pangkat 2 ditambah 6T tambah 1, 3 dan 0. Tinggal 3 dikali ke dalam ini, dikali ke T, tinggal dapat hasilnya 55 dikurang 0, 0 dimasukin dikurang 0. Hasilnya seperdua ln 55 dikurang 0, hasilnya yaitu 2,063 sekian, dan mendapatkan hasil sebesar 200.366.659,3 rupiah. Selanjutnya untuk mencari yang B, yaitu profit selama 3 tahun, kita masukkan saja 1/2 ln tadi ke bagian ke sini. 1/2 ln 55 dikurang 50 dikali 3. Dari mana tahu 3? Karena dia 3 tahun. Yaitu masukkan hasil dari yang tadi dikali dikurang 150 juta dan mendapatkan hasil 50.368.659,3 rupiah. Koma 3-nya bisa kita hilangkan dan dibulatkan menjadi yang seperti tadi. Sekian dari saya nomor 2, dan selanjutnya adalah soal nomor 3. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Soalnya saya lampirkan di sini. Pada soal nomor 3, diketahui Y sama dengan C tambah IG
Lalu C sama dengan AB, A min B, Y dikurang TO, atau disamaratain atau dilurusin, yaitu C sama dengan A dikurang BC ditambah B I0, yaitu G sama dengan GY dengan 0 kecil dari G kecil dari 1. Nah, gimana sih model matematikanya? Dalam model matematikanya akan mendapatkan seperti Y, C, G sama dengan IO atau I0, B, Y, C atau sama dengan A tambah BT0, min Y sama G sama dengan 0. Gimana dalam bentuk A, X sama dengan B nya, kita masukin 1, Y1 min 1 min 1 sama dengan Y, yaitu I0, B1 0 C, A tambah BTO, yang ketiga itu min G 0, I G 0. Inilah bentuk dari dalam A, X, dan B. Seperti inilah bentuknya. Lalu yang B diketahui I0 nya 120, A 300, T0 nya 80, B 1/4, G nya 3/4. Dimasukin untuk mencari A dulu, yaitu ada 1, 1/4, 3/4, min 1, 1, 0, min 1, 0, 1, Y, C, G. Dapat sama dengan hasilnya itu, yaitu yang ini 120, 320. Dari mana dalam 320? 300 ditambah 1/4, yang ini dikali 80. Selanjutnya 3/4, 0, 1, G sama dengan 0. Dimasukin ke A untuk mencari A, yaitu yang pertama A min 1 min 1, 1/4, 1, 0, 3/4, 0, 1. Yang bagian dua kolom di depan dipindahkan ke sini. Dapat hasilnya P dikurang Q, yaitu 1 ditambah 0 ditambah 0 dikurang 1/4 ditambah 0 ditambah 3/4. Dapat hasilnya itu 1/2 untuk A. Yaitu kita yang di soal ditanya untuk pendapatannya bagaimana. Berarti dicari A1. A1 yaitu 120 ditambah 3, di bawahnya 320. Hasil ini, yang ini dipindahkan ke depan. 320, 0, min 1, 1, 0, min 1, 0, 1. Yang di dua di depan dipindahkan ke belakang, sama cara yang ini. 120 dikurang 1, 321, 0, 0. Sama dengan P dikurang Q. Dapat hasilnya, cara carinya tuh, oh ya saya lupa, cara carinya tuh ini dikali ke sini, terus bagian sini dikali ke sini, selanjutnya sampai selanjutnya. Terus dapat hasil setelah untuk mencari yang bagian sini sampai ini, pokoknya 3 buah 3 angka 3 angka. Dapat hasilnya 120, 0, 0, 3 dikurang 320 tambah 0, 0. Y sama dengan A1 nya ini hasilnya sama dengan tadi 440 hasilnya 120, 320 dapat hasilnya 140. A1 di per A nya kan tadi 1/2, berarti 440 per 1/2. 2 dikali ke atas 440 sama dengan hasilnya 880. Seperti itulah untuk cara nomor 3. Ini merupakan untuk mencari pendapatannya. Tapi kalau misalkan nanti kita akan membuktikannya, pasti hasilnya akan sama dengan 820 jika C tambah I tambah G nya dicari juga. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata salah dan kurang paham atau seperti terbata-bata, mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar, dan semoga untuk kedepannya kita menjadi yang lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada Bapak telah mendengarkan selama kurang lebih 15 atau 20 menit, dan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu. Sehat, sukses selalu. Dadah semua.